rasa bau itu kadang-kadang masih ada, Pak. Pak, Oh, baunya minta ampun itu. bau mayat maksudnya, Pak ya? Iya, bau mayat itu kadang-kadang kalau duduk itu bau ya, bau mayat ini. Itu Pak, G30 PKI itu lebih ngeri ini, iya Pak. betul, Oh, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam beberapa waktu belakangan ini, jagat berita diwarnai oleh berita menghebohkan dari wilayah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tentu kita semua sudah mengetahui bahwa di Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, telah terjadi pembunuhan berantai yang melibatkan seorang dukun yang mengaku mampu menggandakan uang, yang bernama tersangka Slamet Thohir alias Mbah Slamet alias Thohir. Tentu ini sebuah peristiwa yang luar biasa karena korban tewas mencapai 12 orang. Dan telah digali, tinggal sekarang proses identifikasi para korban. Untuk memperjelas kasus itu, saya telah tersambung dengan Kapolres Banjarnegara, Ajun Komisaris Besar Polisi Henry Yulianto. Saya akan menyapa Pak Kapolres. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres. Pak Kapolres Ye. sekarang ini jadi sosok yang terkenal di seluruh Indonesia. Gara-gara Iya, Bapak. kasus pembunuhan berantai di wilayah kerja dan tugas Bapak. Pak Siap, betul, Henry Pak. Yulianto, Pak bisa dijelaskan kepada kita semua, Pak, kapan Pak Kapolres pertama kali mendapat laporan mengenai kasus ini, Pak? Baik, terima kasih. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh saudara Mbak Slamet alias Thohir ini bermula dengan adanya laporan dari anak korban, yaitu anaknya Paryanto Ya, atas nama DE, Pak. ya, Kebetulan DE ini, anak korban ini, tanggal 27 Maret tahun 2023 melaporkan ke Polres Banjarnegara terkait adanya kehilangan orang tuanya. ya, Dalam laporan ini tersebut, saudara DE ini membuat laporan bahwa bulan Juli tahun 2022 bahwa saudara DE beserta ayahnya dari Sukabumi mau ke Banjarnegara, mau bertemu dengan saudara Slamet, yaitu tersangka. Nah, itu awal mulanya. Kemudian sampai di Wonosobo bertemulah dengan saudara Slamet dan diajaklah ke Banjarnegara di Kecamatan Wanayasa, Desa Balun, Banjarnegara. Disitulah saudara Paryanto korban bersama Slamet masuk ke dalam ruangan, sedangkan anaknya berada di luar ruangan. Disitulah mereka melakukan ritual untuk menggandakan uang, Pak. Nah, kemudian tanggal 20 Maret tahun 2023 kemarin, itu saudara Paryanto datang sendiri dengan menggunakan mobil menuju ke Banjarnegara. Nah, tanggal 23, saudara Paryanto mengirimkan WA kepada anaknya yang intinya bahwa saat ini berada dengan Mbak Slamet dan situasi keadaan sangat mencekam lah istilahnya. Apabila umur pendek nanti silakan temui saya di Sherlock ini. Disitulah kami melakukan ataupun pintu masuk daripada pengungkapan kasus pembunuhan berencana itu, Pak. Demikian. ya, Pak. Tadi disebutkan bahwa korban ini sudah merasa sehingga mengirim satu Ya, WA kepada anaknya ini, Pak. betul sekali, betul Nah, sekali. Pak, bisa diceritakan nggak, Pak, pada tanggal itu ketika dia mengirim WA kepada anaknya itu, menurut pengakuan tersangka itu apa yang terjadi, Pak? Sehingga kok dia bisa mengirim WA ke anaknya seolah-olah berpesan bahwa saya mau mati nih, gitu. Gimana, Pak, itu, Pak? Betul, dari keterangan tersangka sendiri tidak mengetahui terkait masalah SMS itu, Pak.
Karena mungkin secara diam-diam saudara korban yaitu atas nama Paryanto ini sembunyi-sembunyi istilahnya lah dalam keadaan ngantuk berat. Ngantuk berat. Iya, Ya. itu karena dia mengirimkan voice note, Mak. Intinya bahwa dia serasa ngantuk-ngantuk intinya. Ngantuk-ngantuk, lagi geliying dan sebagainya. Karena voice note itu dikirimkan hampir bersamaan dengan WA yang dikirim kepada anaknya. Oke. Jadi pada saat itu dia mungkin sembunyi-sembunyi ngirim WA tersebut kepada anak korban. Jadi untuk keterangan daripada tersangka, tersangka tidak mengetahui terkait masalah itu, Pak. Ya. Demikian. Pak, setelah menerima laporan dari DE itu, apa yang dilakukan jajaran Polres Banjarnegara, Pak? Baik, setelah kita mendapatkan informasi screenshot terkait masalah isi WA seperti itu, akhirnya kami meluncur mencari saudara Tohari. Alhamdulillah kita mendapatkan. Sampai situ kami waktu itu bukan untuk melakukan pengungkapan kasus pembunuhan, tapi kami mau mencari orang hilang. Ya. Kemudian kami temui saudara Selamat, terus kami integrasi, ternyata Selamat mengakui bahwa saudara Paryanto telah dibunuh. Kemudian Jadi kami dia integrasi kembali. langsung mengakui, Pak, ya? Ya, melalui proses, Pak. Tidak Oh, iya, kami iya. sampaikan di sini. Ya, Jadi, ya. melalui proses, Pak. Proses yang panjang, akhirnya mengakui. Kemudian dia juga mengakui bahwa telah mengubur di Jalan Setapak menuju arah hutan. Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Nah, disitulah kami, kemudian kita ajak tersangka untuk menunjukkan tempat dikuburnya saudara Paryanto. Kemudian ternyata betul kita temukan identitas atas nama Paryanto, lengkap semua, Pak. Ada KTP-nya, apa lengkap semua, itu masih di mana? Di lokasi penguburan di situ. Kebetulan. Dan di situ kami juga menemukan botol kemasan yang digunakan oleh saudara tersangka untuk meracun saudara korban atas nama Paryanto. Disitulah kami, setelah kita bongkar mayat tersebut, barulah kita melakukan pengembangan, Pak. Ternyata dia tidak hanya membunuh satu korban saja, ternyata beberapa korban, demikian. Pak, selanjutnya pengembangan kasus ini, apa yang membuat polisi curiga bahwa bukan hanya Paryanto korban satu-satunya dari tersangka ini? Gimana ceritanya, Pak? Baik, mungkin secara teknis kami tidak akan menceritakan, Pak. Jadi intinya pada saat kami melakukan investigasi terhadap saudara tersangka, bahwa dia membunuh 5 orang. Pada saat itu hanya diakui 5 orang saja, 5 Pak. orang, ya, Pak. 5 orang, sehingga hari Seninnya kita melakukan upaya-upaya pencarian, ternyata kita temukan 9 pada saat itu. Kita temukan 9 mayat. Nah, Itu setelah itu, Pak, hari setelah Senin. 9, 9 ternyata, karena kami tidak percaya, karena dari 5 jadi 9 ini pasti ada lagi. Alhamdulillah besoknya kita cari lagi, dapat 2 lagi, dan kita prosek terus, ternyata dia masih mengakui 12 orang. Dan saat ini kami masih fokus, Pak, fokus untuk mencari identitas daripada korban-korban ini, dan kami juga sudah membuat posko pengaduan kehilangan orang gitu kan di Polres Banjarnegara. Kemarin sudah kami expose, kami rilis juga di media, bahwa apabila masyarakat ada keluarganya yang merasa kehilangan, silakan lapor dulu kepada kami dengan memberikan dokumen-dokumen berupa antemortem, yaitu mungkin KTP, ijazah kalau ada, kemudian foto yang tersenyum, terlihat giginya. Nanti kan kita bisa cross check dengan tersangka nanti, apakah pernah bertemu dengan tersangka si korban ini. Demikian, Pak. Pak, sepanjang sejauh ini, Pak, yang sudah teridentifikasi selain Paryanto siapa, Pak? Ini alhamdulillah, Pak, ada dua atas nama Irsad dan Wahyu Triningsih. Ini ada 2 orang yang betul-betul sudah teridentifikasi. Kemudian saat ini sudah sampai Cikampek. Jadi tadi pagi sudah berangkat dari Lampung. Kebetulan ini asalnya dari Lampung. Ini kenapa saya yakin, kemarin dari pihak keluarga mengirimkan foto dan kita tunjukkan kepada tersangka mengakui. Itu yang paling terakhir, Pak, yang hari ketiga itu kita mendapatkan 2 orang dan tersangka masih mengingat. Untuk korban yang lainnya tersangka masih belum ingat karena mungkin saking banyaknya, Pak.
sehingga dia tidak mengingat. Tapi yang kemarin dua itu dia ingat, sehingga ada beberapa keluarga mungkin mendengar bahwa saudaranya pernah hilang, akhirnya dikomunikasikan ke kita. Kebetulan kita juga ada posko, kita perintahkan untuk mengirim foto dan sebagainya. Kita cross check dengan tersangka, ternyata betul tersangka mengakui bahwa itu saudara Irsak dari Lampung beserta istrinya. Jadi itu satu lubang suami istri, Pak. Oh, suami istri ya, Pak ya. Suami istri, ya betul sekali. Pak Kapolres, rasanya tidak hanya 12 orang ini yang menjadi korban, artinya belum tentu juga korban penipuan itu meninggal kan, Pak? Apakah ini juga mengarah ke sana, Pak? Bisa diidentifikasi nggak berapa sebenarnya jumlah orang yang menggunakan jasanya Pak Thohir ini untuk mendapatkan penggandaan uang, Pak? Begini Pak, kami berdasarkan hasil pemeriksaan, Ya, kami tidak bisa berandai-andai ya. ya. Mungkin kalau masyarakat mungkin bisa berandai. Kalau kami, kalau tidak sesuai dengan keterangan fakta yang ada, kami tidak berani menyampaikan itu Pak. Oke. Mungkin tunggu saja nanti perkembangan seperti apa. Tapi sementara saat ini kami fokus terkait pengembalian korban-korban yang sudah kami temukan. Nanti sambil berjalan kita lakukan investigasi lagi, pemeriksaan kembali terhadap tersangka. Tunggu saja nanti Pak, Pak apa Kapolres, hasil apakah kelanjutannya. sepanjang proses penyidikan ini tersangka Mbah Slamet alias Thohir ini bersikap kooperatif, Pak? Kalau sisi kooperatif, dia kooperatif Pak. Akan tetapi ketika saya tanya terkait masalah identitas daripada korban, dia masih mencoba untuk mengingat, kadang berubah. Wajar sih. Kalau menurut saya wajar untuk mengingat dengan waktu yang cukup lama, yang sudah jadi tulang belulang itu kan cukup lama, Pak. Mungkin kalau yang terakhir kemarin itu kan masih jadi daging, mungkin hafal betul. Karena keterangan dari Mbah Selamat sendiri, orang-orang datang itu kan tidak menyampaikan alamatnya di mana, hanya oh saya dari Lampung, saya dari Jakarta, seperti itu aja Pak. Nggak detail bahwa kamu asli mana, rumahnya mana, tidak sampai seperti itu. Karena orang-orang itu ada yang melalui perantara, satu orang, sisanya itu datang ke tempat Mbah Selamat sendiri, demikian Pak. Pak, kalau bisa dijelaskan, Pak, tempus delikti atau waktu tindak pidana itu bermula dari kapan, Pak, awalnya, Pak? Ini berdasarkan keterangan ataupun pengakuan daripada tersangka, Ya. dia melakukan tindak pidana pembunuhan itu sejak tahun 2020. Ini sementara pengakuan dari tersangka, dan ini sudah kita lakukan upaya-upaya pemeriksaan terus, dia masih mengakui sejak tahun 2020. Nanti mungkin juga bisa berkembang lagi nanti Pak. Ya. Demikian. Pak, dari komunikasi Bapak dengan tersangka dan para penyidik dengan tersangka, sebenarnya mengapa Pak bisa diungkap nggak atau sementara ini? Mengapa dia memilih modus penggandaan uang Pak untuk menipu para korban ini Pak? Kami belum sejauh itu menanyakan kenapa yang dipilih penggandaan uang. Saya kurang paham betul, dan kami belum sampai fokus ke sana. Akan tetapi saudara tersangka ini pernah terlibat Pak kasus penipuan pemalsuan uang di wilayah Pekalongan Ya, tahun 2019. ya, Nah, mungkin karena dia ini pelaku pemalsuan uang, apabila nanti bisa berhasil memberikan penggandaan dengan uang palsu, siapa tahu bisa kan begitu mungkin, karena hampir hampir mirip ya Pak ya. ya, Pemalsuan uang itu kan ditangkap di Pekalongan itu ya, dengan jumlah 1000 lebih, itu 1000 lebih lembar ratusan ya, yang dipalsukan oleh dia. Nah itu mungkin dia mulai beralih profesi mungkin kan dari ya, ya, awal apa namanya memalsukan uang, bukan memalsukan, kasus pemalsuan uang. Sedangkan barang itu kalau saya lihat dari hasil integrasi Polres Pekalongan itu berasal dari Jakarta kalau tidak salah itu. ya. Nah, dari situlah mungkin dia mulai beralih dari, karena ini sudah ketangkap oleh pihak kepolisian. Nah, ini mungkin cari cara lain untuk mendapatkan uang, mungkin seperti itu, Pak. Pak Kapolres, apakah sudah bisa diidentifikasi Pak jumlah uang yang sudah diterima tersangka sepanjang dia menjalani kejahatan ini mulai tahun 2020 sampai tahun 2023 itu berapa banyak sih Pak?
Kalau pengakuan dari dia tidak ingat Pak, tapi masing-masing korban itu tergantung daripada kemampuan daripada korban. Ada yang ngasih 20, 30, ada yang 50, ada yang 70, itu pun bertahap. Hmm. Jadi bertahap dia memberikannya itu. Ya, Untuk total dia tidak hafal ya. ya. Karena memang korban-korban ini rata-rata curhatannya kepada tersangka itu terlilit hutang, kemudian korban ini macam-macam lah Pak, pengen cepat kaya dan sebagainya. Jadi mereka datang itu rata-rata curhat seperti itu. Hmm. Nah sehingga ya ditampunglah sama Iya, iya, Mbak iya. Slamet ini. Ah, ini bagus ini orang Iya, lagi iya, iya, iya. curhat-curhat seperti ini bagus dihajar lah Pak. Tapi memang modusnya bagus dia. Jadi ketika orang datang itu Pak, itu tidak langsung habis mendapatkan mahar, Hmm. menerima mahar, itu tidak langsung dibunuh, tidak. Jadi awal mulanya taruhlah dapat korban satu, dia memberikan uang 3.000, gitu kan Pak. Hmm. 3.000, nanti dia gandakan dengan uang 3 juta. Uang 3 juta itu uang dia sendiri. Jadi dia ngorbankan dulu uang dia Oh, sendiri. gitu ya. Ah, iya, luar biasa dia. Orang percaya sekali. Akhirnya kan orang kan akhirnya, nah 3.000 bisa jadi 3 juta. Orang kan percaya Pak seperti itu Pak. Hmm. Luar Ya. biasa dia. Habis itu baru dia ngasihkanlah sekian, sekian, sekian. Nah kalau yang puluhan juta itu dia nggak bisa. Dia Ya. bilang sendiri nggak bisa dia. Dia bisa akhirnya setiap ada ritual, diajak ritual, dikasih obat tidur. Nah kamu tidur kan, makanya nggak dapat. Padahal itu obat tidur. Habis Ya. ritual dikasih obat tidur. Nah, jadi luar biasa modusnya dia untuk apa mengelabui korban demikian Pak. Pak Kapolres, Iya. sebenarnya para korban itu tahu atau mengenal tersangka ini bagaimana ceritanya, Pak? Atau dari sosmed kah? Atau dari mulut ke mulut kah? Atau bagaimana ini? Iya, iya betul. Dari ini ada kaki tangannya tersangka sudah kita lakukan penangkapan. Ini tersangka apa? Tersangka satu lagi ini berperan sebagai perantara. Jadi Ya. mengupload ke media sosial Facebook. Kemudian ada korban apa namanya tertarik sehingga tersangka si BS ini mempertemukan dengan saudara Mbah Selamat ini Pak. Sisanya dari uploadan itu datang sendiri ke Mbah Selamat demikian. Apakah orang yang jadi perantara ini mendapatkan keuntungan finansial, Pak, dari perannya Ya, ini, Pak? betul. Dia mendapatkan 5 juta nih, berdasarkan keterangan pengakuan dari tersangka. Jadi 5 juta setiap orang atau total selama ini dapat 5 juta, Pak? Dapat 5 juta, ya. Dapat korban gitu, dia dapat 5 juta. Hmm. Hanya sebatas mempertemukan saja. Ya. Sisanya itu yang melakukan upaya-upaya selanjutnya dari Mbah Selamat sendiri, Bapak. Nggih. Tapi perantara ini mengetahui adanya pembunuhan ini atau tidak, Pak? So Tidak, far, tidak ya? tidak. Dia sudah kita lakukan cross check masing-masing. Tidak, dia memang melakukan upaya pembunuhan itu karena sudah tertekan, Pak. Oh, Sudah gitu. tertekan, kalau sudah tertekan, kemudian nagih terus korban, nah itu baru dilakukan upaya terakhir itu. Hmm. Eksekusi itu upaya paling terakhir. Ya, ya. Jadi upaya-upaya selanjutnya itu dia masih apa namanya mengharapkan mahar, nanti dikasih obat tidur lagi. Nah, kamu kan karena tidur. Tapi yang awal-awal itu dia harus korban uang sendiri dia. Untuk Ya, meyakinkan ya, Pak ya. meyakinkan. Uang 3.000 jadi 3 juta, pasti orang Ya. yakin, Pak. Pak Apalagi pakai Kapolres, ritual-ritual lagi. Ya, iya. Pak. Pak Siap. Kapolres ini kan ancaman hukumannya kan ancaman hukuman mati nih karena pembunuhan berencana Betul. korbannya Betul. banyak. Nah, ini supaya sesuai dengan ketentuan undang-undang kan orang yang terancam hukuman mati kan harus didampingi seorang penasihat hukum, Pak. Ini bagaimana, Betul. Pak? Ya, apabila dari pihak tersangka tidak memiliki pendamping, kita pasti jelas otomatis, secara otomatis kita memberikan pendampingan pihak kepada tersangka. Sudah nih Pak, dari kami. Tapi ini kewajiban dari penyidik Polres Banjarnegara ya, Pak ya? Ya, betul sekali Pak. Kewajiban kita bagi tersangka. Dan ini rencananya kapan mulai didampingi penasihat hukum secara prodo ini, Pak? Nanti akan bicarakan lagi dengan para penyidik nanti Pak. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi Iya, Bapak. Siap. ini ada beberapa hal yang barangkali perlu diketahui juga oleh masyarakat, Pak. Apakah jadi Bapak sebagai Kapolres juga penyidik dan kasus penggandaan uang ini kan bukan kali pertama ini, Pak. Udah sering banget. Iya, betul sekali. Tapi orang Betul sekali. masih ada yang percaya, Pak.
Kalau menurut Betul. Pak Kapolres, mengapa masih banyak orang yang percaya padahal praktek penggandaan uang ini pasti nipu? Kenapa ya Pak ya? Ya, satu sisi memang masyarakat sekarang ini hedonis ya Pak ya, menginginkan sesuatu uang cepat dan bisa bergaya kan gitu kan Pak. Ya, Makanya rata-rata masalah seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin banyak juga terlilit utang. Itu karena gaya hidup juga kalau menurut saya. ya, Makanya ketika ada orang bisa menggadaikan uang dan bisa bertemu dan seperti yang dipraktekkan oleh saudara Bang Selamat ini, jelas otomatis percaya sekali Pak ya. Tapi sekali lagi saya mengimbau kepada masyarakat. Nah, ini kan sudah berulang-ulang Bapak sudah ya, menyampaikan. Sudah berulang-ulang kasus penggandaan uang dari Probolinggo itu pernah juga saya ya, masih ingat itu. Ustaz siapa itu nah ya kan ini kan sudah berulang-ulang yang namanya penggandaan uang itu tidak ada. Itu semuanya kalau orang bisa menggandakan uang itu sekali lagi itu adalah kedok penipuan saja. Semuanya tidak nyata. Tidak akan bisa orang bisa menggandakan uang itu enggak ada. Kalau ada pun Mbak Selamat itu rumahnya bagus. Itu aja Pak. Gampang Pak. Kan iya, itu. iya, Bagus sekali kan itu. Rumahnya seperti itu kan itu orang masih percaya. Luar biasa emang. iya, Makanya saya mengimbau masyarakat sekali lagi jangan percaya ketika ada iming-iming orang bisa menggandakan uang, kemudian dengan cara instan orang bisa memperbanyak uang itu janganlah percaya. Semuanya itu adalah bohong, penipuan semuanya. Demikian iya. apa? Pak Kapolres, Iya Pak, di siap. luar kasus yang 12 orang terbunuh secara berantai ini, apakah kasus ini adalah kasus terbesar yang pernah Bapak tangani sepanjang karir Bapak jadi polisi, Pak? Betul sekali Pak. Sepanjang saya karir jadi polisi dari tahun 2021 sampai saat ini adalah kasus yang paling terbesar yang saya ungkap, apalagi yang dibunuh ini luar biasa. Saat ini masih 12. Iya. Saat ini masih 12 demikian. Pak, ketika Bapak melihat kasus ini ya Pak, 12, tadi Bapak sebutkan inilah karir kasus terbesar yang pernah Bapak tangani. Apa yang Bapak Siap rasakan, Pak. Pak? Yang saya rasakan Ya, ya saya cukup 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 senang lah dan bangga juga karena teman-teman SMA saya itu ya, yang biasanya nggak pernah WA saya Pak ngirim ini saya ngomong jujur saja ya, teman-teman saya SMA nggak pernah komunikasi tiba-tiba nyari nomor saya kirim gambar saya hmm, di media sosial wah drip ini nah itu mungkin kebanggaan seperti itu Pak saya bangganya. ya, Untuk yang lainnya ya biasa memang tugas kita ya Pak ya, tugas sebagai anggota Polri punya kewajiban untuk mengungkap kasus, untuk melayani masyarakat, membantu masyarakat, semuanya lah memang tugas kita. Itu tugas tugas hal yang biasa lah ya. untuk Polri sebagai anggota Polri untuk mengungkap kasus. Demikian ya Pak. Pak Kapolres tadi kan Bapak sebutkan bahwa Parianto datang itu ke Banjarnegara menggunakan mobil, Pak. Apakah Ya itu mobil betul. pribadi atau mobil sewaan atau mobil apa dan barang itu masih ada kah? Masih ada Pak, sudah kita sita Pak. Kebetulan kemarin itu sempat sempat ini ya, sempat dijual Pak. Tapi sudah kita sita semuanya. Sudah kita Maksudnya sita dijual oleh tersangka. oleh tersangka. Itu mobilnya apa, Pak? Mobilnya guling Pak, warna hitam. Itu milik dari korban atau rental itu? Informasinya rental Pak, Oh, informasinya. rental ya, Pak ya. Ya, sementara kita sita dulu, Ya. nanti proses pengembaliannya nanti ada mekanisme tersendiri Pak, karena sebagai barang bukti Oke, ya betul. untuk bertemu dengan saudara tersangka Pak Selamat demikian. Pak, eh, di dalam kasus pengungkapan kasus ini, Iya Pak. berapa yang terlibat personil dari Polres Banjarnegara yang dilibatkan untuk penanganan kasus ini baik di TKP maupun di sini total melibatkan berapa personil Pak ini Pak? Cukup banyak Pak, saya belum total semuanya karena memang kami itu bukan hanya dalam pengungkapan, kami juga bersama personel yang lainnya apa namanya mencari mayat kemarin itu kan bersama-sama Pak. Jadi bukan hanya penyidik saja, Ya, tapi dari fungsi-fungsi yang lain kami libatkan. Jadi itu total belum belum kami total Pak, karena memang kami kemarin sibuk, ada yang nyidik, ada yang ungkap untuk nyari ini, kemudian Dokes juga dilibatkan, semua terlibat Pak dalam penanganan kasus ini. Karena bukan hanya pengungkapannya saja, bukan hanya pemberkasan saja, ataupun penyidikan, tapi mencari mayat saat ini kita juga masih berusaha untuk
mencari keluarga korban, bukan hanya korban yang mendatangi kami diberitakan oleh Bapak Kapolda untuk proaktif juga. Apa-apa yang disampaikan oleh tersangka itu coba cari tahu di wilayah tempat-tempat yang disebutkan oleh tersangka itu, Pak. Walaupun itu juga masih belum pasti, tapi kami berupaya juga untuk proaktif. Taruhlah disebutkan di Jogja, kami juga ngotak Jogja. Hmm. Walaupun itu juga belum pasti yang Ya. disampaikan oleh tersangka, tapi kami perintah Bapak Kapolda coba proaktif cari tahu. Nah, sesuai dengan perintah pimpinan kami juga proaktif, posko juga kami buat. Ini alhamdulillah ada 14 laporan dari masyarakat sudah kami terima. Ya. Kemudian dari DVI Bidokes Polda Jawa Tengah sudah ngambil DNA para keluarganya tadi dan mau kita kirim ke Mabes Polri demikian Bapak. Pak, sepanjang menangani kasus ini mulai dari terima laporan dari anaknya Pak Parianto sampai sekarang, apakah Bapak dan jajaran sempat mengalami hal unik, Pak? Contohnya ini apa? Contohnya Pak? Ini Ya, gimana Pak? misalkan hal unik ini, misalkan ketika melacak mayat ini ada atau jenazah ini ada yang didatangi lewat mimpi kah, Oh, atau mendapat petunjuk dari eh, di luar fisik lah gitu, ada nggak, Pak? alhamdulillah saya belum Pak. Kurang tahu kalau anak-anak ini. Kurang Iya, tahu kalau iya. anak-anak ini Pak. Jadi Kalau biasa saya saja ya, alhamdulillah Pak ya? belum. Biasa Pak. Tapi Ya. cuman bau itu saya masih sampai sekarang itu rasanya nggak tahu ya. Rasa bau itu kadang-kadang masih ada Pak. Oh, Oh, baunya minta ampun itu. bau mayat maksudnya, Pak ya? Iya, bau mayat itu kadang-kadang kalau duduk itu kok masih bau. Padahal nggak bau apa-apa. Saya tanya sama ajudan saya kan, kok bau nggak? Bau nggak? Wah, kok saya rasanya itu ngomong ini Mbak ya. Di mungkin terekam ya saraf-saraf kita itu masih merekam bau-bau Hmm, itu mungkin ya Pak ya. Mungkin ya, ya. ya. Karena saya masih bisa merasakan kok bau ya, bau mayat ini. Mungkin masih ada tersisa Ya, bau itu di hidung kita. Mungkin Pak, mungkin ya, ini. ya, Itu aja yang saya temui lucu cuman itu bau Pak. ya, Kalau ya. ditemui sama korban-korban, alhamdulillah sampai sini jangan Pak. Aduh, itu meninggalnya itu mengerikan Pak. Iya, iya, Mengerikan iya, itu. iya, iya. Itu Pak, G30 PKI itu lebih ngeri ini iya Pak. betul, Oh betul, iya, betul. Betul, betul. ngeri Pak. Pak, Ngeri. apakah di dalam kasus ini keluarga tersangka itu tahu, Pak, mengenai praktek perdukunan, lalu kemudian hal-hal lain yang melingkuti dari penggandaan uang ini, apakah keluarga tersangka ini tahu, Pak? Sampai detik ini Pak, saya dapat informasi dari istrinya maupun anaknya, tidak tahu Pak, tidak tahu sama sekali tidak tahu. Dan memang sama saudara Mbah Selamat ini ditutup rapat. Memang ritual-ritual itu yang intent itu dilakukan di kebun Pak, di kebunnya tersangka, kebunnya Mbah Selamat. Jarak antara rumah dengan kebunnya Mbah Selamat itu 1,5 kilometer lah Pak, 1 kilo Hmm, lebih itu jauh memang cukup jauh. Mungkin kalau ritual itu ditampakkan kepada anak istrinya mungkin tahu ya. hmm. Tapi dia jelas-jelas dia sembunyi ritual penggandaannya itu di jauh dari pemukiman masyarakat maupun rumah saudara Mbak Selamat sendiri. Om. Oke. Pak Kapolres, ini pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Ini Siap. pamungkasnya. Oke. Sepanjang Oke. karier Bapak menjadi polisi, berapa kali Bapak menangani kasus-kasus pembunuhan, Pak? Saya itu pernah menjadi Kasat Reskrim di Tanjung Balai, Balai, Sumatera Utara. Ya. Itu pernah nangani kasus pembunuhan juga, tapi ya hanya sebatas kasus pembunuhan saja, Bang. Kemudian di Jepara itu saya pernah nangani kasus eh, meminum minuman itu Pak, apa namanya? Apa leh, simpati itu, minuman apa? Minuman apa? Minuman itu loh Pak, yang dari apa? Dari apa itu? Ciu, ciu, ciu. Oh, Ciu, Dari ya. ciu. Ciu itu kan banyak yang meninggal itu Pak. Nah, Hmm, Kabidokesnya tadi datang. ya. Datang ke sini juga kan. Waktu itu Kabidokes itu masih pangkat kompol, saya AKP. Makanya tadi ketemu lagi jadi Iya. Kabidokes kan. Dok, masih ingat gak kita waktu saya jadi Kasat Serse Jepara? Oh iya mas cerita kan. Hampir mirip ya dok ya. Oh enggak mas ini lebih parah lagi katanya. Sekarang Kalau udah di pangkat kombes Jepara Pak. itu Dulu kan kompol. korbannya Dulu berapa kan banyak, Pak, yang di nggak Jepara? banyak, hanya 4 saja. Hanya 4 saja. Dan itu jelas Pak orang minum minuman keras, minuman ciu itu minuman keras, meninggal. Mungkin campurannya itu luar biasa, Pak. Meninggal itu. Yang Hmm. meninggal bukan hanya Jepara, termasuk di Pati pada saat itu beruntun, Pak, meninggalnya.
Nah, itu sudah dikuburkan hampir 5 hari. Baunya minta ampun sama. Makanya tadi kami ketemu dengan Dokes tadi kan, dok masih bau nggak zaman dulu? Aduh, Mas ini ingat-ingat zaman dulu ini. Jadi dokternya masih ada, Ya, Bapak. Tadi barusan ketemu sama saya di ya. sini. Karena kami membuat posko, DVI dari Polda Jawa Tengah juga hadir dan pada saat saya KSSA otopsi itu ya beliau juga Dokter Hastri ini yang melakukan otopsi sampai beliau jadi Dokes. Jadi cukup banyak lah Pak saya menangani kasus pembunuhan tapi tidak sebesar pada saat saya menjadi Kapolres Banjarnegara ini. Demikian Pak. Oke, Pak Kapolres AKBP Hendri Yulianto, terima kasih atas Siap ngobrol Bapak. kita kesempatan sore hari ini. Siap Moga-moga Bapak. Bapak selalu sehat dan diberi Siap Bapak. kemudahan. Siap, Saya amin Pak Bapak Febi sama-sama Mahardika Bapak. Putra pamit undur diri. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi buat wabarakatuh. kita semua. Om Terima Santi kasih ya Santi Om, Pak. Namo Buddhaya dan salam kebajikan.